يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Mau nanya langsung, mau nanya Ya. Assalamualaikum tertulis, warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Saya izin bertanya Pak Ustaz. Jadi kalau misalkan saya tuh kan haidnya pas 7 hari. Tetapi kadang-kadang di hari 7 hari itu saya sudah keramas Pak Ustaz. Jadi hari ke-9 ke-10 kadang-kadang suka keluar lagi. Jadi itu kita termasuknya apa Pak Ustaz? Tapi Nah, darahnya ini sih bagus nih. Nah, ini contoh nggak jelas. nggak merah gitu. Itu gimana Pak Ustaz jejak oleh apa kita harus sholat apa gimana Pak Ustaz jejak oleh ini? Berarti dari penjelasan di atas, kategorinya apa ini? Ah, ini kategorinya istihadah. Itu bukan darah haid. Ya, mungkin neng kepikiran, takut ya ngelihat harga lalapan pada naik. Ini orang Sunda ya, Bandung ya. Harga Iya. lalapan pada naik, pusing dia. Atau mikirin harga pepes naik. Ya, ketika gurami naik, pusing. Atau suaminya mau kawin lagi, pusing. Ya, jadi keluarlah begitu. Jadi bikin enjoy, nyaman aja gitu ya. Tinggal ke pohon belakang kan banyak daun-daun bisa dijadikan lalap. Iya Pak Ya Ustaz. bercanda. Jadi Ya, itu intinya istihadah ya. Bukan haid, jadi tetap sholat, tetap ibadah seperti biasa. Sholat tepat waktu, ya kalau keluarnya ngeflek ya seperti biasa. Kalau keluarnya banyak deres, ya wudhu setiap kali mau sholat itu lebih berhati-hati. Wallahu alam. Yang lain silakan. Jejak oleh Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Saya Susi dari Texas. Ustadz, saya kan sekarang udah mau menopause. Nah, itu tuh mensnya saya kadang sebulan 2 kali. Sebelumnya saya biasanya tiap bulannya saya mens, tapi dalam setahun biasanya saya nggak mens 1 kali. Nah sekarang ini saya mensnya kadang sebulan 2 kali, kadang-kadang di antara baru mens seminggu kemudian saya mens lagi, tapi jaraknya biasanya keluarnya kayak Ustadz bilang flexnya dulu, terus nanti mulai keluar banyak. Tapi ya kayak gitu. Nah ini apakah itu penyakit? Apakah itu mens karena mau monopause atau gimana Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, ini ruwetnya masalah haid. Ruwet. Kalau kita perhatikan di hadis-hadis itu, Rasulullah SAW tidak membedakan antara pemula, ya seperti penjelasan para ulama hadis kontemporer. Rasulullah SAW tidak membedakan antara pemula ataupun yang di akhir masa haidnya. Tidak dibedakan. Makanya di sini para ulama berselisih pendapat, para ulama fikih masalah apakah haid itu ada batas minimalnya atau ada batas akhirnya. Kebanyakan para ulama menilai haid itu tidak ada batas minimal. Oh minimal haid itu sekian hari, kalau di bawah itu nggak bisa gitu mama ya. Seperti halnya nifas. Nanti ketika bicara nifas, apakah nifas ada batas minimal? Kalau enggak 40 berarti harus 40 hari gitu ya. Jadi para ulama mengatakan tidak ada batas
minimal dan tidak ada batas maksimal. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menjelaskan itu tidak berbicara tentang ini, nggak ada. Ya. Rasulullah SAW hanya memberikan kaedah, dan Rasulullah SAW tidak membicarakan tentang pemula atau yang sudah terbiasa atau yang lagi di masa akhir menopausnya. Rasulullah SAW tidak membahas masalah ini. Rasulullah hanya bicara tentang keluar darah apa enggak. Kalau keluar darahnya modelnya apa, kebiasaanmu apa, dan begitu kaidah tadi, kebiasaan dan membedakan darah. Jadi kalau dilihat dari sini, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi saya yang salah. Kembali tetap kepada apa? Kebiasaan. Jadi kebiasaan Anda di minggu keberapa? Oh, kebiasaannya di minggu ini. Kemudian berapa hari biasanya? Oh, biasanya sekian hari dari dulu ke dulu. Kalau nggak bisa dibedakan, berarti Anda membedakannya dengan apa? Jenis darah haidnya. Udah tetap lakukan dengan dua kaidah ini. Berarti sisanya selebihnya bukan darah haid. Itu darah istihadah namanya. Solusi yang kedua adalah ke dokter ahli. Nah, itu solusinya. Wallahu a'lam. Ada yang pertanyaan chat mungkin kita lihat gantian. Dari Ati Indratno. Ati Indratno. Ya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apabila wanita sudah terbiasa menjaga wudhunya, saat tidak haid bisa tetap menjaga wudhu. Apakah kondisi haidnya membatalkan wudhunya? Begitu juga saat tidur, biasanya sebelum tidur wudhu terlebih dahulu. Bagaimana apabila sedang haid? Apakah bisa dilakukan juga sunnah berwudhu sebelum tidur? Para jamaah sekalian, ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik. Apakah wudhu itu disyariatkan hanya untuk sholat? Gimana? Jawabannya tidak. Wudhu itu tidak disyariatkan hanya untuk sholat. Tapi wudhu itu ibadah yang berdiri sendiri, namanya wudhu. Tapi kalau Anda mau sholat, wajib melakukan wudhu. Tapi orang wudhu bukan berarti dia mau sholat. Apakah pakai sarung itu harus sholat? Enggak. Mas pakai sarung mau sholat? Loh, enggak, sarung bisa jadi pakaian sehari-hari. Bagi masyarakat Arab, ya Anda masuk di kampung Arab sarungan semua orangnya. Terus mau sholat semua, sunat semua gitu. Ya enggak lah. Ya, sebagaimana jilbab kan dipakai setiap hari. Nutup aurat dilakukan setiap hari, bukan mau sholat saja. Nah, makanya disebut syarat. Jadi wudhu itu apa? Bisa ibadah, mustahabbah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan setiap saat. Tapi ketika dia mau sholat, maka syarat wajib bagi dia untuk Tapi kalau dia berwudhu bukan berarti dia harus sholat. Jadi makanya dianjurkan untuk memperbanyak wudhu. Kenapa? Karena tajdid al-wudhu, memperbarui wudhu itu berpahala. Menghapus dosa, membersihkan hati, ya, pahalanya banyak. Gitu ya. Nah, untuk itu bagi perempuan yang haid, nggak ada apa-apa dia wudhu terus-terusan. Mau tidur wudhu, nggak apa-apa, memang dianjurkan. Rasulullah SAW juga tidak ada tuh hadis mengatakan, oh kalau perempuan haid jangan wudhu ya kalau mau tidur, nggak ada. Rasulullah menyampaikan bersifat umum adab itu, ya tetap dibolehkan bahkan dianjurkan. Ya, barakallahu fiik. Ada lagi pertanyaan mau langsung boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, begitu juga Amin. dengan tim. Allahumma amin.
Ini ya Ustadz, anak kan biasanya 7 hari kebiasaannya. Nah, tapi suka bingung kalau sudah akhir, misalkan hari kelima atau hari keenam, itu biasanya maghrib tuh bersih. Nah, besok subuhnya keluar lagi gitu. Jadi anak kalau masih rentang hari itu 5 atau 6 itu anak nggak mandi, biarin aja walaupun bersih gitu. Tapi untuk bulan kemarin kok hari kelima seperti itu kan, mau maghrib bersih, nggak usah, ntar juga keluar lagi besok gitu kan. Tapi ternyata besok subuh benar-benar bersih gitu, lupa hari kelima atau hari keenam. Nah itu anak jadi bingung, ya Allah, jadi kemarin sholat anak gimana ya, anak nggak sholat gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Baiknya apakah kalau sudah seperti itu hari kelima, hari keenam itu anak mandi saja, kalau udah bersih dari maghrib, atau dibiarkan saja sampai hari kebiasaannya Ustadz itu 7 hari? Ruwet. Beda lagi. Kemarin kok yang tadi begono, ini begini gitu ya. Jadi permasalahan yang paling rumit itu permasalahan haid. Kembali kepada ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha, la ta'jalanna hatta tarayinnal qassatal bayda. Jangan buru-buru sampai kalian melihat lendir warna hitam. Kalau sudah warna hitam, warna putih, warna hitam kayak ikan apa namanya? Kayak apa? Bukan. Apa itu? Cumi dong. Ngaco. Iya. Jadi jangan terburu-buru sampai melihat lendir berwarna putih. Ya, sampai ngelihat putih. Jadi walaupun tadi dikatakan ibu ini kayaknya kok bersih, jangan buru-buru. Kenapa? Karena dari dulu kebiasaannya 7 hari. Ya sudah, Anda tungguin aja itu 7 hari kebiasaan Anda. Kalau toh nggak sampai 7 hari bisa dikatakan suci. Kapan? Ketika Anda sudah melihat lendir warna putih, udah keluar lendirnya warna putih. Nah saat itu Anda suci, walaupun baru 6 hari umpama, atau baru 5 hari sudah keluar lendir putih, ya sudah suci Anda. Tapi kalau belum melihat itu, tunggu saja, kata Aisyah, tunggu saja. Atau di dalam riwayat hadis yang lain, khudi, ambil kain, kata Rasulullah SAW, ya kalau kita kapas atau apalah, tisu dan sebagainya, terserah Anda, lalu dilihat, dikorek, ya dilihat, dicium apakah masih ada bau darah haid atau bagaimana. Nah, benar-benar kering. Nah, kalau memang benar-benar kering, jafaf atau ada lendir putih, baru saat itu Anda dikatakan suci. Kalau enggak, ditunggu saja. Ya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan dari Meila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga selalu dan kita semua diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apakah benar bahwa setelah menikah itu istri haruslah ikut suami? Adakah dalil syar'i? Apakah sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Jawabannya iya. Istri itu ikut suami. Apa dalilnya? Dalilnya adalah fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang salihah adalah perempuan-perempuan yang taat. Taat sama siapa? Taat sama Allah dan taat sama suami. Hafizat, dia menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan suami, menjaga harta suami. Karena itulah yang Allah jaga pada dirinya. Hadis banyak tentang kewajiban perempuan untuk taat kepada suami. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Jika perempuan itu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, taat sama suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Berarti taat sama suami itu apa? Banyak. Apapun taat sama suami. Selama tidak mengajak kepada maksiat. Suami mau
tinggal di luar kota, ya Anda wajib taat ikut suami. Enggak mau, saya mau tinggal di sini sama ibu saya. Enggak boleh. Wajib Anda ikut suamimu. Enggak boleh Anda ngotot, ngeyel, ngelawan, enggak mau ikut tinggal suami, malah ikut memilih tinggal sama ibumu. Enggak. Wajib ikut sama suamimu. Enggak, saya enggak mau keluar dari kota saya betah di kampung saya, tidak boleh. Wajib tinggal sama suami, walaupun suamimu ngejak kamu tinggal di kutub utara, umpamanya, ya wajib ikut suami, enggak boleh ngelawan. Ya, nah ini bagian dari ketaatan kepada suami. Di dalam hadis juga disebutkan, hunna awanun alaikum. Istri-istri kamu itu ibarat tawanan-tawanan yang menjadi di bawah kekuasaan kamu. Awan, ay asirat, yaitu ibarat tawanan. Artinya apa? Dia akan tinggal bersama Anda, dia akan membantu Anda, dia akan melakukan apa yang Anda perintahkan, dia akan mengikuti apa yang Anda ucapkan. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut ciri perempuan yang salihah, idza amartahu ata'atka. Jika kamu menyuruhnya, dia akan taat sama kamu. Dan masih banyak lagi. Contoh Rasulullah SAW, ya jelas ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau membangun rumahnya. Saat itu istrinya baru 2, Aisyah sama Suwaidah. Aisyah sama Saudah. Sama Saudah bintu Zam'ah. Ketika rumah 2 sudah selesai dibangun, Rasulullah SAW menjemput Aisyah dan Saudah. Ya nurut, jemput, datang. Nggak ada cerita, enggak ini Makkah tempat tinggal saya nggak mau. Nggak ada. Dua-duanya datang. Aisyah datang, istrinya datang, Saudah. Begitulah para sahabat yang lain yang hijrah ke Madinah ikut. Sebelumnya ada hijrah ke Habasyah yang pertama, tahun ke-5 kenabian. Kemudian ada lagi hijrah Habasyah yang kedua, tahun ke-6 kalau nggak salah. Para istri-istri mereka, suaminya yang ikut hijrah, mereka ikut. Ya, mereka ikut hijrah seperti Ja'far dengan suaminya, Utsman bin Affan dengan putri Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Ruqayyah. Nah, itu ikut hijrah ke Habasyah bersama suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitulah para jamaah. Ibu, nggak boleh Anda ngotot, Mbak ngotot untuk tetap tinggal, nggak mau ikut suami. Dosa namanya, itu Anda kufur sama suami. Ya, takutnya apa? Ibadah yang kamu lakukan nanti ibarat sayur nggak ada garam, nggak ada nilainya nanti di mata Allah. Ya, barakallahu fiik.